Masih bingung mencari sekolah pilihan kamu? Yuk gabung bersama kami, MTS yaitu Sibian, Madrasah Digital, Madrasah Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sobat Ambiar, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan semoga selalu dalam kesuksesan. Allahumma amin. Dalam kali ini, kita akan membahas tentang siapa sih manusia yang dirindukan oleh neraka. Na'udzubillah, tetapi ya, oleh karena kita manusia adalah dituntut untuk beribadah kepada Allah, dan tentunya siapapun tidak ingin masuk ke nerakanya, tetapi pasti inginnya masuk ke surga. Walaupun mereka masih banyak yang melakukan dosa, walaupun kita semua juga masih sering kali melakukan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, tetapi pasti kita tidak akan pernah mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang sangat mulia. Makanya kita harus puji syukur kepada Allah dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Seberapa dosa besarnya dari golongan mereka, umat-umat Nabi Muhammad SAW, pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin mereka hamba-hamba Allah yang telah melakukan dosa, tetapi mereka bertaubat, pasti akan mendapatkan maaf dari Allah. Pasti Allah menghilangkan rasa amarahnya. Pasti mereka diberi ketenangan kembali ketika dia telah melakukan taubat dan nasuha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini udah jelas. Jadi seberapapun dosa besar kita, pasti Allah akan memaafkan kita. Wala taqnatu min rahmatillah. Dan Allah juga membenci mereka yang mana mereka melakukan dosa, tetapi dia khawatir tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, kekhawatiran ini Allah tidak suka. Jadi mereka yang melakukan dosa besar ataupun kecil, maupun dia sengaja maupun tidak, tetaplah bergegaslah taubat. Dan dengan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat dengan perjanjian dia melakukan kesalahan dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan lagi. Ini yang namanya taubat nasuha. Pasti Allah akan mengampuninya. Nah, di sini yang dirindukan oleh neraka ini adalah orang-orang mereka semua yang suka marah. Jadi ada 4 poin yang mana hal ini akan menjerumuskan dia ke neraka. Naudzubillah. Makanya dari itu kita harus waspada sebagai insan mulia yang telah diciptakan Allah dengan kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kita sudah dijadikan manusia dengan sempurna. Sudah dikasih akal yang sempurna. Sudah dikasih fisik yang sempurna. Ketika fisiknya tidak sempurna, pasti ada kelebihan di situ. Makanya kita jangan sampai sia-siakan. Nah, satu dari mereka yang dirindukan oleh neraka, yang nantinya akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, itu adalah suka pemarah. Kita semua pasti ada rasa marah. Ada rasa grundel, ada rasa gak enak kepada siapapun, entah itu hendak toladan atau suami atau anak kita atau murid kita.
pasti ada rasa marah. Tetapi kita dikarunia akal oleh Allah untuk berpikir agar supaya kita bisa menekan rasa amarah tersebut. Karena amarah, ya, ketika seseorang marah itu maka akalnya akan hilang. Jika seseorang marah sampai menghilangkan akalnya, nah ini ciri-ciri orang yang akan dirindukan oleh neraka. Naudzubillah. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya agar supaya kita tidak marah? Ketika kita sedang berdiri, maka duduklah. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita duduklah. Ketika dalam keadaan duduk kita masih marah, maka kita bangun untuk mengambil air wudhu. Ketika kita dalam keadaan haid bagi perempuan dan tidak bisa mengambil air wudhu, paling tidak kita bisa tabarruk. Kita bisa cuci muka agar supaya menghilangkan amarah kita. Jadi amarah kita jangan sampai kita ikuti, karena itu adalah amarah yang lawamah. Jadi sesuatu hal yang ketika kita turuti nafsu amarah kita, maka setan akan bertepuk tangan. Dan tentunya kita akan merasa rugi sendiri, karena amarah adalah menghilangkan separuh dari akal sehatnya. Yang nomor 2 adalah mereka-mereka yang mana merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Dengan pasangan sendiri pun terkadang ada yang merasa iri hati. Ini tidak diperbolehkan. Yang namanya iri hati ini adalah menimbulkan rasa hasud, ya. Rasa hasud, rasa ingin agar supaya kebaikan, agar supaya kebahagiaan yang ada di dalam temannya yang orang lain dia rasakan pingin hilang. Nah, ini rasanya iri hati. Yang namanya iri hati adalah kita menginginkan agar supaya kebahagiaan itu sirna dari mereka. Ketika kita melihat seseorang dengan kebahagiaan, wah, dia itu ya tekun beribadah. Kita mengikuti jejaknya. Kita mengikuti jejak. Tidak menginginkan mudah-mudahan dia sakit agar supaya tidak ibadah. Nah, ini beda, ya. Jadi beda sih ketika kita tidak menginginkan kebahagiaannya itu sirna darinya, itu bukan namanya iri hati. Jadi kita mengikuti jejaknya. Nah, ini malah yang kita harus diapresiasi. Jadi jangan sampai kita menjadi perempuan-perempuan atau menjadi lelaki-lelaki, menjadi insan yang dirindukan oleh neraka, yang mana nantinya akan menjadikan dirinya hatinya itu keras, hatinya itu tidak menghadap kepada Allah, hatinya itu tidak lunak. Ini karena dia sering adanya hasud. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya orang yang hasud sejatinya dia telah membunuh dirinya sendiri. Karena apa? Pikirannya selalu terkuasai oleh hal-hal buruk, hal-hal negatif yang mana akan menjadikan dirinya sakit. Makanya ketika orang yang hasudnya lebih tinggi daripada akal sehat pikirannya, maka dia akan banyak terkena penyakit, berbagai macam penyakit. Yang nomor 3 adalah dia selalu menginginkan belas kasihan orang lain, selalu tamak, selalu menginginkan pemberian yang lebih dari orang lain atas jasanya, selalu menginginkan orang lain itu memberi perhatian lebih kepada dirinya. Apapun yang dia lakukan, dia ingin mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya seseorang itu memang ada kelebihan masing-masing, tetapi juga harus bisa menentukan bagaimana dirinya harus bersikap. Contoh kecil, ketika dia menjadi salah satu seorang murid, lalu muridnya ini adalah putra gurunya contoh. Apakah berarti dengan dia menjadi pimpinannya, yang muridnya adalah notabene putra gurunya, apakah dia harus mencium tangannya? Tentu tidak, bukan. Lah, ini tentu kita dituntut untuk berpikir secara proporsional. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai mempunyai sifat tamak yang hanya menginginkan belas kasihan dari orang lain atas jasa-jasa kita. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah ghibah atau menggunjing orang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ. Di sini sudah jelas, ketika seseorang itu menggunjing, sejatinya pada hakikatnya dia adalah memakan daging bangkai.
Kita saja kalau makan daging yang mana udah kata orang Jawa itu berek ya, yang udah dari kemarin baru 1 hari 2 hari udah ikannya tuh udah berek gak enak, kita juga nggak mau. Nah ini ketika menggunjing itu adalah makan daging bangkai. Oleh karena itu termasuk orang-orang yang nantinya dirindukan oleh neraka adalah mereka-mereka yang selalu menggunjing saudaranya, menggunjing temannya, menggunjing tetangganya, apalagi menggunjing keluarganya sendiri, kerabatnya. Oleh karena itu jauhilah sifat menggunjing, karena memang itu adalah salah satu dosa. Karena itu adalah salah satu dosa yang kelihatannya kecil dan ringan, tapi itu justru bisa menjadikan dirinya terjerumus dalam neraka. Naudzubillah. Menggunjing pada hakikatnya adalah enak dan dinikmati, karena itu adalah campur tangan setan. Menggunjing yang katanya, saya ngomong juga bener kok, saya ngomong juga kenyataan, dia memang demikian, dia memang gini-gini orangnya, memang benar kenyataannya. Justru yang jika memang itu kenyataan namanya adalah pergunjingan, itu menggunjing. Ketika kamu dikata-katain, digunjing sama orang dan kamu akan merasakan sakit, oke, berarti kamu juga jangan pernah melakukan hal demikian. Karena hakikatnya al-muslim akhul muslim. Kita semua ini adalah bersaudara. Kau adalah aku yang lain. Jadi nyatanya kita adalah sama gitu. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan 4 hal tadi. Jangan sampai kita melakukan hal yang marah-marah. Nomor 2 hasud. Nomor 3-nya tamak. Nomor 4 adalah menggunjing. Ya. Oke teman-teman, semoga kita semua selalu dalam kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah atas segala hal yang tidak sesuai dengan syariat. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan untuk selalu beribadah. Terima kasih. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.